10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sebagai dasar negara, Pancasila mencakup 5 pedoman yang sangat penting dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga setiap sila di dalam Pancasila harus dipahami dan juga diamalkan setiap warga Indonesia tak terkecuali mahasiswa. Maka dari itu, pendidikan Pancasila perlu didalami di tingkat perguruan tinggi. Perkenalkan, nama saya Maya Danasari dari Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Batu Raja. Saya Rizky Berlia dari Universitas Batu Raja, Prodi Ekonomi Pembangunan. Perkenalkan, nama saya Joko Sukuantoro, mahasiswa Universitas Batu Raja, Prodi Ekonomi Pembangunan. Saya Miko Puspita dengan NPM 2112026 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Batu Raja. Nama saya Desti Ayusari, Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Batu Raja. Nama saya Bitaria, Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Batu Raja. Dan di samping saya, perkenalkan, nama saya Dewi Marleni dari Prodi Ilmu Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan SIN Karolus. Saya Septia Yunis Mantri dari Sekolah Tinggi Agama Islam Batu Raja, dari Prodi Agama Islam. Baiklah, perkenalkan, nama saya Eko Prasetyo dari Universitas Raden Intan Lampung. Saya mahasiswa semester 5, Prodi Bimbingan Konseling dan Pendidikan Islam. Halo, nama saya Ibu, mahasiswa Unila dari Fakultas Ekonomi semester 5. Saya Saryamati dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Sriwijaya. Nama saya Destia Fitrianti dari Program Studi Hubungan Internasional Universitas Jenderal Ahmad Yani. Seperti yang kita ketahui, pendidikan Pancasila telah kita pelajari sejak SD, SMP, dan SMA. Namun, kita masih bertemu pendidikan Pancasila ini sebagai salah satu mata kuliah di perguruan tinggi.
Menurut pendapat Anda, mengapa pendidikan Pancasila itu masih penting di perguruan tinggi? Karena pendidikan Pancasila itu penting di perguruan tinggi karena melalui pendidikan Pancasila mahasiswa bisa membentuk perilaku kepribadian yang sehat dan berjiwa nasionalisme. Dan kita bisa membedakan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia dengan baik. Kita juga bisa pendidikan Pancasila itu juga bisa sebagai tolak ukur baik buruknya, benar salahnya dalam sikap tingkah laku di masyarakat. Dan kita juga bisa lebih berpikir kritis sebelum melakukan tindakan karena adanya pendidikan Pancasila itu. Menurut Anda, apakah tujuan dari pertanyaan tersebut? Tujuan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, serta membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sudah seharusnya bukan lagi sebatas kata yang kita ucapkan dan kita hafalkan. Jadi begini Pak, di sini saya ingin bertanya tentang Pancasila. Pasti kakak sudah tahu kan dengan Pancasila. Pancasila bukan lagi sebatas kata yang kita ucapkan dan kita hafalkan, Kak. Ya benar. Ini menurut pendapat kakak, bagaimana agar nilai-nilai Pancasila tersebut bisa diterapkan oleh mahasiswa, Kak? Jadi begini ya, kita sebagai generasi penerus bangsa sudah sepatutnya menumbuhkan dan meningkatkan rasa kecintaan kita terhadap tanah air dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Kita sebagai mahasiswa, sebagai kaum yang intelektual, sangat berperan penting dalam kemajuan bangsa ini. Sebab mahasiswa adalah tonggak untuk perubahan bangsa. Ya. Kemudian, cara meningkatkan rasa cinta kita kepada Pancasila itu bukanlah suatu hal yang mudah. Semuanya itu harus dimulai dari kita harus mampu bertanggung jawab, bersikap disiplin, jujur, dan berjiwa patriotisme, sehingga kita bisa mengamalkan dan memahami nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam Pancasila tersebut. Ya. Kemudian di zaman yang milenial seperti ini kan sudah banyak mahasiswa yang tidak lagi memahami apa isi dari Pancasila dan cara melaksanakan sila-sila dalam Pancasila tersebut kan. Ya. Sehingga disinilah peran kita sebagai mahasiswa untuk menjelaskan arti pentingnya dari Pancasila kepada yang sudah tidak acuh lagi kepada Pancasila. Hal sederhana yang dapat kita lakukan seperti mengadakan seminar tentang arti pentingnya Pancasila dalam kehidupan bernegara, mengajak mereka untuk bergabung dalam kegiatan upacara memperingati Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Lahirnya Pancasila. Ya. Kemudian di sini ada contoh ya buat mahasiswa dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Yang pertama itu kita itu harus berakhlak baik, bermoral, dan sopan santun dengan orang-orang di sekitar, sesama teman, mahasiswa, mau itu dosen, orang tua, dan masyarakat sekitarnya. Ya. Kemudian yang kedua itu kita harus mematuhi segala peraturan yang ada di kampus demi terciptanya kehidupan kampus yang lebih baik. Jangan bersikap apatis ataupun hanya mementingkan diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga itu ikut aktif dan dalam berbagai kegiatan organisasi di kampus kayak BEM, HMJ, UKM, dan yang lainnya itu. Ya. Karena
dengan kita bergabung di organisasi itu, kita dapat menanamkan nilai-nilai Pancasila seperti meningkatkan toleransi, menumbuhkan jiwa sosial, dan terjalinnya kerjasama antar individu. Sebagai mahasiswa kita harus cermat dalam mendengarkan informasi agar terhindar dari segala hoax atau berita yang tidak benar. Mungkin cukup sih kalau dari kakaknya. Budaya luar sudah merajalela, dan Pancasila sekarang ini seperti kehilangan nilai luhurnya. Pancasila sudah tidak dijadikan lagi acuan dalam menjalani kehidupan, apalagi mahasiswa sebagai generasi muda, sangat rentan dipengaruhi dan jatuh dalam pergaulan bebas. Pendapat Anda, bagaimana cara kita sebagai mahasiswa membentengi diri dari pengaruh luar tersebut? Ya, menurut saya kita harus bersikap selektif dalam menyeleksi budaya asing yang masuk agar tidak meninggalkan nilai unsur budaya, bangsa, dan negara. Si milenial harus terus diberikan pengajaran tentang pendidikan, karakter, baik wawasan kebangsaan maupun ideologi Pancasila. Dan bagaimana sih cara mempertahankan nilai luhur kepribadian bangsa? Salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu melalui efektivitas pembinaan kebangsaan melalui pembentukan sikap nasionalisme, maka akan menumbuhkan rasa kesetiaan tertinggi pada negara, mampu menjaga nilai-nilai luhur serta memelihara unsur-unsur identitas nasional. Mahasiswa yang merupakan generasi muda penerus bangsa, dan pendidikan Pancasila ini diharapkan bisa membentuk karakter mahasiswa agar siap menjalani kehidupan mendatang dan sebagai pembawa perubahan. Menurut pendapat Anda, apa yang dilakukan mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa? Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilakukan yaitu pertama menanamkan jiwa pemimpin di dalam dirinya, kedua mendisiplinkan diri, waktu, dan mengubah pola hidup yang lebih teratur, dan yang ketiga yaitu bertanggung jawab terhadap apa yang telah diberikan, dan keempat berkomitmen penuh terhadap apa yang telah kita lakukan dan berorientasi terhadap apa yang menjadi pada tujuan, serta atau yang terakhir mengubah diri menjadi seorang yang religius sehingga menghasilkan generasi penerus bangsa yang lebih baik. Terima kasih. Jadi intinya kita sebagai mahasiswa harus bisa menanamkan jiwa yang disiplin sebagai pribadi mahasiswa yang kualitas. Saat ini masih banyak terjadi kasus-kasus yang melanggar nilai-nilai Pancasila. Sebut saja bullying dan tidak kekerasan yang masih terjadi di perguruan tinggi. Bagaimana pendapat Anda mengenai kasus tersebut? Kasus tersebut kan terjadi karena beberapa faktor. Nah, yang pertama faktor itu dari lingkungan, di mana circle pergaulan dia, geng-geng dia, atau pertemanan dia sehari-hari bagaimana. Nah, yang kedua itu biasanya dari faktor keluarga. Keluarga dia tuh kayak kurang memperhatikan gitu loh, kayak sehari-hari dia gimana. Karena kan rata-rata anak kuliah itu merantau jauh ya. Nah, kemudian yang ketiga itu biasanya faktor dari diri sendiri. Dari diri di mana kurang bisa memahami mana yang baik untuk diikuti dan mana yang kurang baik untuk diikuti. Lalu menurut Anda bagaimana penyelesaian dari kasus tersebut? Kasus tersebut kan tadi sudah saya katakan ada beberapa faktor yang terjadi. Nah, faktor-faktor tersebut mempengaruhi kan. Jadi di mana kita tuh harus dapat memilih di mana lingkungan yang baik untuk diikuti, memilah mana yang baik dan mana yang buruk untuk diikuti. Gitu.
Jadi pada intinya mahasiswa itu harus bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk sehingga kasus seperti ini tidak terjadi lagi. Pengembangan dan pendidikan Pancasila perlu dilakukan oleh perguruan tinggi dalam rangka melestarikan nilai-nilai Pancasila dan menanamkan nilai moral positif yang terkandung di dalamnya pada para generasi muda, khususnya mahasiswa, karena keberadaan mahasiswa yang mempunyai posisi penting dan vital. Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara. Penanaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila sangat penting dan diperlukan untuk membentuk kepribadian generasi bangsa yang berkarakter dan bermoral, serta mampu bersaing dalam segala bidang. Pendidikan Pancasila sangat dibutuhkan dalam berbagai kalangan untuk mewujudkan suatu bangsa dan negara yang mampu membanggakan Pancasila sebagai landasan utama dalam kehidupan berbangsa, bernegara pada khususnya. Oleh karena itu, Pancasila dapat dijadikan sebagai acuan proses pembelajaran dalam menjawab segala tantangan yang ada,